Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama Ibu Widiwati. Ibu tinggal di daerah Citra Indah Siti Bogor. Sebelum mengajar di Muhammadiyah Bogor Raya, Ibu profesinya sebagai guru di TK Aisyah Nampak Jakarta Barat. Ibu di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah desain pembelajaran, desain AP anak usia dini. Latar belakang pendidikan Ibu S1 dari pendidikan agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, lulus pada tahun 2006, dilanjutkan kuliah di S2 PG PAUD dari Universitas Negeri Jakarta. Dan S2-nya satu lagi itu adalah S2 Psikologi Pendidikan dari Fakultas Psikologi Pendidikan dari Universitas Persada Indonesia, Yayasan Administrasi Indonesia. Latar belakang ilmu bidang keilmuan Ibu selain mengajar di perencanaan pembelajaran atau desain AP, Ibu bidangnya adalah neuroscience, psikologi pendidikan, dan pembelajaran berbasis digital. Selanjutnya, di dalam pembelajaran ini, rencana pembelajaran semester Ibu buat untuk teman-teman buat presentasi, diantaranya adalah deskripsi mata kuliah desain AP adalah mata kuliah pilihan yang bertujuan memberikan pemahaman tentang alat permainan edukatif. Pengembangan alat permainan edukatif meliputi hakikat media, prinsip-prinsip desain media AP, klasifikasi media dan sumber belajar, konsep AP bagi anak usia dini. Selanjutnya, pemilihan dalam penggunaan AP, desain AP, agama dan moral, motorik halus dan kasar, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Penerapan pada proses pembelajaran yang sesuai dengan aspek kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh anak usia dini. Pencapaian pembelajarannya adalah lulusan yang memiliki kompetensi profesional dengan memiliki sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian serta menguasai keilmuan PAUD dan memiliki kemampuan dalam melakukan pendampingan baik kepada orang tua maupun kepada anak usia dini. Pencapaian pembelajaran mata kuliah 1. Bahwa mahasiswa dapat memahami konsep dasar desain AP. Yang kedua, mahasiswa dapat mampu merancang AP sesuai aspek perkembangan anak. Terus, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas AP yang dibuat. Dan mahasiswa dapat membuat prototipe AP secara kreatif, aman, dan fungsional. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami tentang hakikat media dan konsep dasar AP bagi anak usia dini. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang desain AP, agama dan moral, bahasa, motorik kasar dan halus, sosial, emosional, dan seni. Yang terakhir, mahasiswa dapat mempresentasikan tugas-tugas proyek di dalam mata kuliah desain AP anak usia dini secara individual maupun kelompok.
Pokok bahasannya pertama yaitu pertemuan pertama adalah orientasi perkenalan atau perkuliahan, yang kedua hakikat media, yang ketiga prinsip-prinsip desain AP PAUD, klasifikasi AP sebagai media dan sumber belajar, keempat konsep AP bagi anak usia dini, kelima pemilihan dan penggunaan AP, keenam pengembangan AP sebagai media sumber media pembelajaran anak usia dini. Pertemuan ketujuh UTS ujian tengah semester, kedelapan desain AP agama dan moral, 9 desain AP motorik halus, ke-10 desain AP motorik kasar, 11 desain AP bahasa, 12 desain AP sosial emosional, 13 desain AP seni, 14 desain AP berupa digital, ke-15 ada presentasi dari hasil pembuatan AP, ke-16 adalah UAS. Bahan kajiannya adalah yang pertama orientasi perkuliahan, yaitu tata tertib perkuliahan dan cakupan mata kuliah desain AP. Yang kedua adalah hakikat pengertian manfaat AP sebagai media dan sumber belajar dalam pembelajaran PAUD. Yang ketiga prinsip-prinsip desain media PAUD, klasifikasi media dan sumber belajar. Keempat konsep dasar AP, kelima syarat pemilihan AP, 6 AP sebagai media pembelajaran PAUD, ketujuh ujian tengah semester, kedelapan rancangan atau desain AP untuk menstimulus aspek agama dan moral, kesembilan rancangan desain AP untuk menstimulus aspek motorik halus, tujuan pembelajaran adalah mahasiswa dapat memahami tentang hakikat, pengertian, dan manfaat AP sebagai media sumber belajar dalam pembelajaran PAUD. Yang kedua, tujuannya mahasiswa dapat menjelaskan tentang prinsip-prinsip desain AP sebagai media pembelajaran, klasifikasi AP sebagai media dan sumber belajar. Ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep dasar AP. Keempat, mahasiswa dapat memahami pemilihan dan penggunaan AP. Kelima, mahasiswa dapat menjelaskan tentang desain agama dan moral, bahasa dan sosial emosional, seni dan AP digital. Keenam, mahasiswa dapat mempresentasikan hasil desain AP tersebut. Penilaian ini adalah metodenya melalui tes tertulis, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penilaian sikap mahasiswa, instrumen atau rubrik penilaian, naskah soal, skala penilaian, dan lembar pengamatan. Komponen dan proporsi penilaian. Pertama, kehadiran, bobotnya 10%, keaktifan dalam perkuliahan mahasiswa 10%, tugas-tugas individu dan kelompok 15%, UTS 25%, UAS 40%, jadi totalnya ada 100%. Di akhir perkuliahan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti mata kuliah ini sampai selesai, dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh bisa melalui WA grup atau japri ke nomor ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita di 4A ya. Ayo silakan Bu Sri. Ayo Bu Sri silakan. Apa ya? Sebenarnya di sini tujuannya udah banyak ya, mungkin cuma boleh dan ada. Boleh silakan.
kalau misalkan itu kan ada untuk mendukung kurikulum pembelajaran PAUD yang berbasis bermain dan tematik integrasi. Yang seperti apa tuh yang tematik integratif itu? Oke. Kita tambah dulu ya. Atau boleh teman-teman bantu siapa? Sini kita saling sharing ya, saling bantu. Boleh yang di belakang cantik. Apa yang kelima mendukung kurikulum pembelajaran PAUD yang berbasis bermain dan tematik integratif. Ayo. Ayo Restu. Siapa lagi? Ayo Wah ini. Iya, bulan kelas 4A. Ayo. Mungkin menanggapi pertanyaan dari Gusti tadi ya, tematik integratif itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau tema menjadi satu pelajaran. Oke. Siap. Nah, Mungkin bisa dijawab. ya, selanjutnya tentang manfaat desain pengembangan bahasa manusia ini. Ayo siapa? Intan silakan membaca. Iya, baca silakan. Kelihatan jauh. Manfaat desain APE pengembangan bahasa anak usia dini. Yang pertama yaitu meningkatkan minat belajar bahasa. Yang kedua yaitu menstimulasi kemampuan komunikasi. Yang ketiga memperluas kosakata. Yang keempat menguatkan pemahaman simbolik. Yang kelima meningkatkan interaksi sosial. Dan yang keenam yaitu mengembangkan keterampilan motorik halus dan visual. Dia mengembangkan ya bukan sakit ya. Malu kerja malam. Ada yang menyangga atau memberi saran? Ayo Bu ini silakan tidak senyum manis. Atau Bu Evi boleh Dijabarkan dan bisa. dijabarkan boleh dan luas kosakata itu seperti apa? Kayak Perdagangan kata aja banyak. Misalkan kalau misalkan anak-anak itu biasanya kan perbendaharanya kosakatanya masih sedikit. Iya. Jadi kalau misalkan dari kita membuat media itu biasanya kita mengenalkan media itu dengan beberapa kata. Jadi anak-anak otomatis akan mengenal kosakata tersebut sama-samanya. Oke. Yang lain? Farha? Ayo. Ya. minat belajar bahasa. Jadi kan APR itu pentingnya kan ini penting pertama tuh meningkatkan minat belajar bahasa ya. Jadi harus minat anaknya dulu nih yang kita ancak dulu gitu. Kita bisa berikan ininya. Jadi anak-anak itu harus yang pertama tuh minat benar karena kita sebagai pendidik harus bisa mendesain APE semenarik mungkin agar anak-anak itu bisa menarik gitu, bisa senang gitu dengan APE yang kita buat. Jadi dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat mereka. Lalu lalu iya betul. Terus di API itu kan itu ada mengeluarkan pemahaman simbolik yang di sini akrim itu nanti kita bisa membuat kayak simbolnya itu kita misalkan mau tentang apa nih temanya, misalkan tentang hari ini tentang hewan, berarti kita tuh harus ada simbol gambar apa, tentu ada yang mengembangkan motorik hewan, motorik halusnya dan visual ya. Visual itu berarti kan gambar. Nah di sini kita boleh menambahkan gambar dengan sesuai tema yang kita buat atau yang kita inginkan. Terus yang kelima itu untuk meningkatkan interaksi sosial. Nah di sini tuh dalam pengembangan API itu dalam pengembangan bahasanya lewat API yang kita buat itu bisa meningkatkan interaksi sosial antara anak, misalkan lewat tadi gambar gitu kita kan bisa berinteraksi dengan anak. Nah ini gambar apa? Ini gambar hewan kuda misalkan. Terus ada berapa nantinya? Jadi kita tuh
organisasi orang gambar juga. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan desain AP dan bahasa. Ayo, Bu Eti, silakan. Baca nggak? Baca nggak? Kita baca banyak ada sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan desain APD pengembangan bahasa. Yang pertama yaitu usia dan tahap perkembangan anak. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan aspek bahasa. Yang ketiga yaitu kreativitas dan estetika desain. Yang keempat yaitu nilai edukatif. Yang kelima keamanan dan kekuatan material. Yang keenam yaitu kesesuaian dengan tema pembelajaran. Ketujuh, keterlibatan anak secara aktif. Dan yang terakhir adalah dukungan guru dan orang tua. Ada yang mau menyala? Ada yang mau berbicara? Ayo nanya. Ayo. Ya. Apa tadi Rahma? Kamu udah kan? Udah. Ayo Mak, Bu Maria deh yang udah ngelirik